masuk ke pembahasan alur ceritanya, Mimin ingatkan bahwa video ini mengandung spoiler. Jadi pastikan kalian sudah mengikuti dan menonton episode sebelumnya. Api semangat berkobar, pertarungan antar para jenius segera dimulai. Anak-anak muda itu melangkah penuh semangat, wajah mereka terpancar ambisi. Ada yang sombong, ada pula yang tak puas dan ingin membuktikan diri. Namun, Shihao berkata pelan pada Wang Xi, kalau semua ikut, pasti banyak korban. Tak perlu yang kultivasinya rendah ikut masuk, kan? Beberapa mendengarnya dan merasa tersinggung. Siapa dia? Takut bertarung? Kini mereka mendekati puncak hitam raksasa dan layar cahaya misterius. Begitu masuk, hidup dan mati tak ada yang tahu. Ada yang mencibir, berlindung di balik Wang Xi, dasar pengecut. Shihao hanya menggeleng. Semangat saja tak cukup. Masuk lalu mati konyol, tak layak. Jangan-jangan kamu mau kabur? Tanya yang lain sinis. Kalau di dalam ada master sekte, ya aku kabur. Jawabnya santai. Sikapnya membuat banyak orang tak nyaman. Dalam situasi seperti ini, siapapun seharusnya siap bertarung sampai mati, bukan bicara soal mundur. Putri Yao Yue tersenyum geli. Teman Daomu lucu juga, belum mulai sudah siap kabur. Wang Xi hanya bisa menatap Shihao tajam, kesal dengan sikapnya. Puncak itu dikelilingi cahaya menandai dunia yang berbeda. Di langit, diagram 10 alam dan kantong langit dan bumi bersatu, membuka ruang ilusi yang menakjubkan. Mereka melangkah masuk tanpa ragu. Cahaya surgawi berkedip, membawa mereka ke tempat baru. Aroma bunga tercium, burung bernyanyi, rerumputan hijau, kabut ungu naik dari tebing, pemandangan damai. Sangat kontras dengan luar. Dua harta agung ini menciptakan ruang hidup yang nyata. Gunung, air terjun, suara binatang, semua terasa nyata, meski ini dunia buatan. Ketika menoleh, mereka tak bisa lagi melihat dunia luar. Hanya dinding kekacauan abadi membatasi mereka. Shihao mencoba menyentuh batas itu, tapi terpental oleh kekuatan besar. Jangan-jangan kita terjebak? Masih pengen kabur? Ejek yang lain. Wang Xi makin jengkel, dia malu bersama Shihao. Namun, ada yang sadar. Ini mungkin dunia dalam diagram 10 alam, gabungan dua artefak besar. Ini seperti tiruan diagram, tapi berbeda, kata Xuan Kun. Ruang ini bukan jebakan, namun dunia besar yang bisa dibandingkan dengan tanah kuno. Sebuah formasi teleportasi muncul, membawa mereka ke medan baru. Padang terbuka berbatu merah, dikelilingi hutan purba. Disinilah pertarungan akan terjadi. Dari sisi lain muncul sekelompok makhluk muda dengan aura mengerikan. Mereka memancarkan kekuatan abadi dan sikap penuh superioritas. Shihao mengamati mereka. Di bawah mata langitnya, dia tahu mereka sangat berbahaya. Lalu dia mengirim transmisi suara, kita satu ras, kenapa harus bertarung? Tapi dari sisi lawan, hanya cemoohan yang datang. Kau pikir pantas disejajarkan dengan kami? Beberapa di pihak Shihao terkejut. Mengapa Shihao memulai pembicaraan ini? Namun mereka pun mulai bertanya-tanya. Banyak dari lawan mereka berasal dari ras yang sama. Manusia, biksu, merak, Kyongki, bukankah ini pertikaian antar saudara? Kita punya garis keturunan yang sama, ujar Shihao lagi. Kita satu akar. Namun, dari lawan datang teriakan dingin. Kalian telah terinfeksi, lupa siapa diri kalian. Sudah saatnya menerima hukuman. Yao Yue dan yang lain pun tertegun. Bagaimana bisa mereka bicara seangkuh itu? Shihao menghela napas. Jika yang ia katakan benar, maka kenyataan akan menghancurkan kepercayaan hidup musuh-musuh ini. Mereka tak akan sanggup menerimanya. Tiba-tiba, terdengar suara dingin. Beberapa waktu lalu, ada serangga kecil menyusup. Sepertinya dia ada di sini. Shihao gemetar. Suara itu mencurigakan. Mungkin kau akan paham. Kalau kau bertarung denganku, lanjut suara itu disampaikan lewat transmisi rahasia. Shihao merinding. Orang ini sangat berbahaya. Mungkin dia bukan dari dunia ini. Akan kutangkap kau hidup-hidup, lalu kubuka semua rahasiamu. Balas Shihao dalam hati, bersiap menyelami kebenaran di balik semua ini. Tawa sarkastik menggema, penuh hinaan dan ejekan. Selalu kalah, ras rendahan dari tanah kuno, masih berani percaya diri?
ujar suara misterius dari kegelapan. Ucapan itu bukan sekadar provokasi, tapi penghinaan terang-terangan terhadap makhluk 9 surga 10 bumi. Bahkan para tokoh kuat seperti Xuan Kun, Wang Xi, dan Yao Yue dipenuhi kemarahan. Duka lama kembali menganga. Kekalahan pada era besar lalu masih membekas sebagai luka memalukan. Kini keturunan musuh lama justru menyiram garam ke luka itu. Kau salah, kenapa tak ada yang membantah? Lanjut suara itu, tetap tak memperlihatkan wujud. Kalau kau berani, muncullah. Aku akan melawanmu 300 jurus, lalu menghabisimu, tantang seorang murid lembaga Dewa Surgawi. Namun, suara dari kegelapan hanya mencibir. Kultivator remeh sepertimu tak layak. Lalu, krak! Sinar pedang tak kasat mata melesat dan melukai murid itu. Tubuhnya hampir terbelah dua, namun nyawanya terselamatkan berkat intervensi 10 Raja Mahkota. Ini balasan karena menantangku. Suara dingin itu menggetarkan. Sontak, seluruh kerumunan meledak. Mereka marah, namun tak mampu menemukan si penyerang meski dengan mata surgawi mereka. Musuh tersembunyi itu terlampau lihai. Dunia kalian telah membusuk, lanjutnya meremehkan. Shi Hao pun angkat bicara, menantang balik. Kau hanya bisa membanggakan leluhurmu yang sudah mati. Itu saja modalmu? Namun sang musuh tertawa. Leluhurku masih hidup. Pernyataan itu mengejutkan semua orang. Jika benar, maka ini adalah sosok purba dari zaman era agung kuno abadi. Monster yang seharusnya sudah jadi legenda. Aku akan menangkapmu, serangga kecil, ucap musuh itu kepada Shi Hao. Tunggu saja saat pertempuran dimulai, balas Shi Hao. Ketegangan pecah. Sosok-sosok kuat dari dunia lain menyerang. Seorang wanita berambut coklat menyerbu ke arah Lu Tu. Gelombang energi mereka memecah udara, menciptakan kilatan menyilaukan. Tidak buruk, ternyata masih ada yang cukup kuat di dunia kalian, komentarnya sambil bertarung sengit. Peri Yao Yue juga didekati oleh seorang pria berbaju zirah emas yang berpura-pura ramah, tapi niatnya jelas ingin menangkapnya. Yao Yue membalas dengan pukulan bulan suci, menghantam keras lawannya. Pertempuran pecah di seluruh penjuru. Tombak surgawi patah, kuali meledak, darah berceceran. Ini bukan duel biasa, tapi perang hidup mati. Shi Hao turut bertarung, tapi perhatiannya tetap terpusat mencari musuh misterius itu. Di sisi lain, Wang Xi diserang oleh seorang pemuda berjubah putih yang kuat. Kau terluka, kenapa tetap bertarung? Tanya Shi Hao. Namun Wang Xi menolak mundur. Ia menggunakan teknik ekstrim, seni 100 hari 10 Phoenix Nirvana yang memulihkan kekuatannya secara instan meskipun bisa membawa kematian. Metode bunuh diri? Ujar pemuda putih itu terkejut. Cukup sekali bagiku, balas Wang Xi, tubuhnya memancarkan cahaya surgawi. Pertempuran pun semakin membara. Shi Hao, meski tampak santai di medan perang, diam-diam terus mencari lawannya yang tersembunyi. Dan akhirnya, kau serangga itu, bersiaplah tunduk atau mati. Suara dari kehambaan memanggilnya. Shi Hao langsung menyerbu, menembus kekosongan. Akhirnya ia menemukan auranya, saatnya membalas. Saat telapak tangan itu ditepiskan, ruang kosong pecah seperti kaca, retakan hitam menjalar liar, meledak dengan aura pembunuhan yang menyesakkan. Tubuh asli makhluk itu pun akhirnya terungkap. Shi Hao segera menyerang lagi, jari-jarinya melepaskan cahaya tajam hingga ruang di sekitarnya runtuh. Yang mengejutkan, sosok yang dipaksanya keluar adalah monster raksasa bertubuh badak, berkepala buas, bertanduk 18, dan setinggi gunung kecil. Ia bertubuh kekar, bersisik kilin, berekor buaya merah menyala. Seketika, Shi Hao menyadari dirinya telah berpindah lokasi. Ia sekarang berada di hutan gunung yang lebat bersama makhluk itu. Ia terkesiap. Binatang kosong, gumamnya kaget. Ia mengenal makhluk ini dari catatan kuno. Void Beast, entitas purba yang dianggap punah, bahkan langka di zaman dahulu. Di kejauhan, beberapa sosok yang sedang bertarung juga menyaksikan pemandangan ini. Mata mereka membelalak tak percaya. Makhluk yang menyembunyikan diri ini ternyata berasal dari sisi lain. Jadi itu sebabnya makhluk ini langka. Mereka bukan dari dunia ini, pikir Shi Hao. Namun sang Void Beast menatap angkuh, menghina dunia ini. Makhluk di sini hanyalah hasil kawin silang yang lemah, tak sebanding
dengan garis keturunan raja kami." Kata-kata itu memicu amarah para murid lembaga dewa surgawi. Tapi Shihao tidak membuang waktu, ia langsung meluncurkan serangan. Tinju kuatnya mengguncang langit, tapi monster itu lenyap begitu saja. Padahal tubuhnya sebesar gunung, ia bisa menghilang secepat bayangan. Shihao mengerahkan bulu-bulu emas peng miliknya, total 108.000 helai, menyala terang seperti pedang surgawi, menembus ruang dari segala arah. Serangannya menghancurkan pegunungan, mengeringkan sungai, bahkan membuat langit robek. Ledakan energi itu menyapu bersih segalanya, kabut kekacauan membungkus hutan, dan akhirnya semua kembali sunyi. Namun, di balik kabut, suara benturan berat terdengar. Sebagian bulu Shihao mengenai target. Void Beast berdiri di sana, matanya dingin. 18 tanduknya menyala, menciptakan perisai cahaya. "Aku benci garis keturunan Kun Peng," geramnya. Meski serangan Shihao sangat kuat, hanya sebagian kecil yang bisa menembus pertahanan Void Beast. Tubuhnya yang menguasai kekosongan membuatnya nyaris tak tersentuh. Void Beast maju, matanya membara. "Pewaris Kun Peng, aku akan membunuhmu." Di kejauhan, murid-murid lembaga dewa mengenali Shihao. Itu pengikut Wangxi, dia yang membuat kekacauan itu. Tiba-tiba, Void Beast mengangkat cakarnya, melepaskan tebasan kekosongan. Ruang terbelah, cahaya memanjang sejauh mata memandang, memotong langit dan bumi, waktu dan karma. Shihao menjawab tantangan itu dengan terbang ke udara. Bulu emasnya mengepak, membelah kekosongan, menembus badai serangan, langsung menuju sang raja binatang. Cahaya putih salju memancar dari benturan mereka. Dua sosok itu, satu besar, satu kecil, terlibat dalam duel sengit. Mereka muncul dan lenyap secepat kilat, layaknya dua makhluk abadi bertarung di tengah kehancuran dunia. Void King Beast, makhluk raksasa gelap, meraung dan melepaskan bila-bila ruang yang membelah langit. Shihao merespons cepat, membuka lorong surgawi dan menerobos dengan kekuatan komet. Tubrukan dahsyat terjadi. Tinju Shihao menghantam kepala sang binatang, menciptakan gelombang kejut yang mengguncang pegunungan. Serangan demi serangan dilancarkan. Petir turun dari langit, menghantam badai ruang yang diciptakan Void Beast. Pertarungan mereka laksana tabrakan bintang, dengan langit penuh warna dan suara petir menggelegar. Keduanya terpisah dengan napas berat. Shihao tercengang akan kekuatan lawannya yang mampu menghadapi kilat surgawinya secara langsung. Namun, pertempuran tidak berhenti di situ. Void Beast menghilang dan muncul kembali di puncak, membunuh seorang pemuda berbakat di depan mata Shihao. Dengan dingin dan tanpa rasa bersalah, Void Beast terus membantai. 4 orang lainnya jatuh, bahkan di hadapan Shihao yang mencoba menyelamatkan mereka. Kemarahan Shihao memuncak. Void Beast mengejek, menganggap para korban hanyalah sampah. Shihao membalas. Dengan kemarahan mendidih, dia menghunus pedang abadi dan mengenakan armor petir. Serangan balasan tak terhindarkan. Ratusan ribu bulu emas ditembakkan, menewaskan banyak pasukan musuh, termasuk para pelayan Void Beast sendiri. Void Beast marah. Ia menciptakan dunia kecil dengan diagram 10 alam dan memindahkan pertarungan ke tempat lain agar tak terganggu. Di tempat terpencil itu, ia mengungkapkan niat sesungguhnya, merebut rahasia yang dibawa Shihao dari dunia lain. Shihao tidak gentar. Ia melawan balik dengan mengerahkan seni tertingginya, 6 reinkarnasi Dao. Void Beast menjawab dengan seni 9 revolusi. Kekuatan surgawi dari keduanya meledak hebat, menciptakan kekacauan dan kehancuran di seluruh pegunungan. Dalam dentuman terakhir, tubuh mereka terluka, darah mengalir, tapi Shihao tak berhenti. Ia meluncur ke depan, menghantam kepala Void Beast dengan kekuatan penuh, meremukkan sisik dan menumpahkan darah. Meski tubuhnya juga terluka akibat sabetan pedang ruang, Shihao tetap menekan lawannya, menginjak kepala besar itu dengan niat membunuh. Void Beast meronta mengaktifkan 18 tanduknya untuk menjebak Shihao dan memurnikannya. Namun Shihao membalas dengan jejak tangan terakhirnya, meneriakan, "Makhluk jahat, terima kematian." Itu saja spoiler untuk episode 223 dari Donghua series Perfect World.